Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara pengikut setia baginda Rasulullah SAW. Baiklah, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Suryansah. Gimana kabarnya anak-anak semua? Tentu kabarnya baik-baik saja, bukan? Yang pertama, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Yang kedua, jangan lupa selalu beribadah kepada Allah, menjalankan sholat lima waktu. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu belajar di rumah untuk meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Baiklah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, adalah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelajaran atau materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bab 12 semester 2, yaitu tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau yang dikenal dengan penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Nah, di sini nanti kita akan mengkaji atau memahami riwayat yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka ini dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari keempat sahabat-sahabat Nabi ini, kita dapat menyontoh dan menerapkan keteladanan para khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapakah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Nah, beliau ini dikenal dengan orang yang sangat bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah, yang mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Mendapat gelar dari Rasulullah SAW As-Siddiq, yang artinya benar. Nah, pada masa beliau Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah. Program yang terkenal adalah yang pertama memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau dikenal dengan murtad. Yang kedua memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, dan yang ketiga memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau dikenal dengan nabi palsu. Ini biografi singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, siapakah Khalifah Umar bin Khattab? Beliau adalah orang yang tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Ujjah atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar ini dilahirkan di kota Makkah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Makkah saat itu. Nah, ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al-Sim Al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Nah, Umar memiliki julukan yang diberi oleh Nabi SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan dirinya sendiri.
Prinsipnya lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Nah, kita bayangkan ini ya, Khalifah Umar bin Khattab begitu tegas dan pemberaninya beliau. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini adalah Khalifah yang ketiga. Nah, siapakah beliau? Nah, kita lihat di sini. Khalifah Utsman bin Affan dikenal dengan orang yang sangat baik hati dan dermawan. Nah, Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Dia dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan pebisnis yang handal, namun sangat dermawan, tidak pelit. Nah, banyak bantuan ekonom yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Yang dapat dijulukan Jurunain, yang artinya pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat. Nah, ini Khalifah yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, siapakah beliau? Kita lihat di sini. Nah, beliau adalah khalifah yang sangat cerdas dan sabar. Nah, Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa ya, bin Abu Thalib. Nah, beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa dikatakan keluarga Nabi Muhammad SAW? Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan putri beliau yang bernama Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti As'ad dan Abu Thalib. Nah, kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Nah, Nabi Muhammad SAW bersama istri beliau Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil. Nah, hingga Nabi Muhammad SAW sampai dewasa. Nah, dengan demikian sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu riwayat daripada bin Abi Thalib. Jadi ada 4 sahabat Nabi yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah kita melihat riwayat singkat beliau ini, mudah-mudahan kita dapat mencontoh ya sikap-sikap beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada kesimpulannya, yang pertama, Al-Khulafa Ar-Rasyidun artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang ketiga, secara umum sifat yang dimiliki oleh para Al-Khulafa Ar-Rasyidun antara lain. Nah, yang pertama, amanah, ya, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Nah, jadi secara khusus sifat-sifat Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, orangnya bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, tidak mau membayar zakat, dan orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab, bersifat pemberani melakukan keluasan wilayah Islam. Nah, yang ketiga Utsman bin Affan, bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam. Dan kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai sifat yang sangat cerdas,
ilmunya yang tinggi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Nah, inilah kesimpulan dari pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang Al-Khulafa'ur Rasyidun, yaitu 4 sahabat Nabi yang meneruskan perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya buat kita semua, dan kita dapat menerapkan atau menyontoh keteladanan beliau-beliau ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, itu kekurangan dari diri Bapak pribadi, dan jika ada kelebihan itu bukan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita akhiri pembahasan kita pada hari ini, marilah kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and share, juga subscribe channel pembelajaran Pak Suryansa ini. Semoga bermanfaat